Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah dengan NIM 2114016017. Dan Siti Khotifah dengan NIM 2114016054. Di sini kami akan menjelaskan materi selama 1 semester dengan mata kuliah etika untuk memenuhi tugas akhir TIK. Ciri khas naluri seksualitas. Orientasi seksual bukanlah penyakit kejiwaan, melainkan sebuah keragaman seksualitas, tidak menular dan memiliki kemungkinan sulit untuk hilang dari diri seseorang. Naluri seksualitas memiliki hubungan yang sangat erat dengan kebudayaan dan etika agar tercapainya hidup yang lebih baik menjadi diri yang berbudaya dan beretika. LGBT merupakan singkatan dari lesbi, gay, biseksual, dan transgender. Lesbi adalah perempuan-perempuan yang memiliki ketertarikan dengan perempuan lainnya. Gay adalah laki-laki yang memiliki ketertarikan sesama laki-laki. Biseksual adalah seseorang yang memiliki ketertarikan sesama jenis maupun lawan jenis. Dan yang terakhir adalah transgender, adalah orang yang merasa bahwa identitas gendernya tidak sesuai dengan jenis kelaminnya saat ia dilahirkan, sehingga mereka seringkali mengubah bentuk tubuhnya sesuai keinginannya. Isu-isu hubungan seksualitas, gender, dan martabat. Seks adalah hubungan biologis, jenis kelamin perempuan dan laki-laki. Sedangkan seksualitas adalah interaksi dan hubungan dari individu serta jenis kelamin yang berbeda yang mencangkup pikiran, pengalaman, pelajaran, ideal, nilai, fantasi, dan emosi. Gender adalah peran yang dibentuk dalam masyarakat melalui proses sosial yang berhubungan dengan jenis kelamin perempuan dan laki-laki. Martabat adalah pangkat, derajat, dan atau harga diri yang dimiliki setiap manusia dan tidak dapat diambil alih oleh orang lain. Nilai etika dalam tari Dayak Kenya. Yang pertama, teori subjektif, di mana ciri orang yang menciptakan keindahan pada suatu benda sesungguhnya tidak ada, dan yang ada hanyalah tanggapan pengarang dalam diri seorang yang mengamati. 2. Teori objektif, yang berpendapat bahwa ciri atau sesuatu yang menciptakan keindahan merupakan sifat yang telah ada pada benda yang bersangkutan. 3. Teori campuran. Teori ini merupakan gabungan antara subjektivisme dan objektivisme. 4. Teori perimbangan keindahan. Suatu benda tercipta dari ukuran jumlah dan susunan yang mempunyai pertimbangan tertentu. 5. Teori proporsi, dengan melihat keindahan tercipta dari tidak adanya ketersatuan etika dan hubungan antar manusia dalam tarian Dayak Kenya. Hedonisme adalah pandangan yang menganggap kesenangan dan kenikmatan materi sebagai tujuan utama dalam hidup. Utilitarisme adalah suatu teori dari bidang etika normatif yang menyatakan bahwa suatu tindakan yang berpegangan pada kebenaran adalah yang memaksimalkan penggunaan. Kebanyakan didefinisikan sebagai memaksimalkan kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. Deontologi berasal dari kata Yunani deon yang berarti kewajiban dan logos berarti ilmu atau teori. Suatu tindakan dianggap baik karena tindakan itu memang baik pada dirinya sendiri. Eudemonisme, dari sudut pandang etimologis, eudemonisme atau berasal dari kata Yunani eu bagus dan doimon roh
Jurnalis dalam belenggu pandemi. Tantangan jurnalis di masa pandemi ada dua, yaitu transparansi informasi dan memerangi hoaks. Yang pertama, transparansi informasi. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 mengenai keterbukaan informasi publik, seharusnya jurnalis itu menolak segala bentuk pekerjaan yang menyuruh mereka untuk merubah informasi, sehingga transparansi data-data sangatlah dibutuhkan di masa pandemik sebagai acuan diberlakukannya kebijakan-kebijakan pemerintah. Yang kedua, memerangi hoaks. Dalam pasal 6 huruf C Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999, pers nasional dalam melaksanakan peran mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar. Permasalahan gender di era modernisasi. Apa itu modernisasi? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, modernisasi diartikan sebagai proses pergeseran sikap dan mentalitas sebagai warga negara untuk dapat hidup sesuai dengan tuntutan masa kini. Sedangkan menurut Abdul Sam, modernisasi adalah suatu proses transformasi dari suatu perubahan ke arah yang lebih maju atau meningkat dalam berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat. Lalu apa itu gender? Gender merupakan sebuah variabel sosial yang untuk menganalisa perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Menurut pengertian ilmu sosial, gender diartikan sebagai pola relasi di mana perempuan dan laki-laki didasarkan pada ciri sosial masing-masing. Namun oleh masyarakat, gender masih diartikan sebagai perbedaan jenis kelamin. Lalu apa itu diskriminasi? Diskriminasi sendiri merupakan perlakuan berbeda yang ditunjukkan kepada suatu individu dikarenakan perbedaan ras, suku, agama, serta gender. Diskriminasi gender sendiri merupakan suatu ketidakadilan dalam bentuk pembedaan sikap dan perlakuan terhadap sesama manusia berdasarkan jenis kelamin. Etika dalam penggunaan gadget di masa kini. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti tempat tinggal, padang rumput, kandang, kebiasaan, watak, adat, sikap, dan cara berpikir. Sedangkan gadget adalah suatu perangkat elektronik yang memiliki fungsi khusus pada setiap perangkat. Etika dalam penggunaan gadget, yaitu mematikan ponsel di tempat ibadah, tidak perlu berteriak saat berbicara di telepon. Etika dalam penggunaan gadget, yaitu mematikan ponsel di tempat ibadah, tidak perlu berteriak saat berbicara di telepon, tidak menerima pesan atau menelpon saat sedang mengemudi, tidak bermain ponsel saat berkumpul dengan keluarga. Dampak positif menggunakan gadget seperti menambah ilmu pengetahuan, mempermudah komunikasi, memperluas jaringan pertemanan, menunjang tumbuh kembang anak. Lalu dampak negatifnya seperti cyberbullying, adiksi, atau kecanduan, menurunkan kemampuan penglihatan, masalah di pergelangan tangan, insomnia. Eksploitasi anak. Undang-Undang Dasar Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 66 Ayat 3 menyatakan, eksploitasi adalah memanfaatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan eksploitasi ekonomi atau seksual terhadap. Bentuk-bentuk eksploitasi seperti eksploitasi fisik, eksploitasi sosial, eksploitasi seksual, dan eksploitasi ekonomi. Penyebab eksploitasi anak yaitu kemiskinan, pendidikan, masalah budaya, lemahnya pengawasan, dan melarikan diri dari kedua orang tua. Sehingga eksploitasi ini dapat menghambat tumbuh kembang dan pendidikan pada anak. Pelecehan seksual terhadap lelaki. Pelecehan seksual adalah tindakan yang terkait dengan aktivitas seks yang tidak diinginkan, termasuk permintaan untuk melakukan hubungan seks dan perilaku lain yang mengarah kepada seks, baik secara verbal maupun tindakan fisik. Bentuk pelecehan seksual sendiri dapat berupa verbal, non-verbal, visual, dan psikologi atau emosional. Hal tersebut bisa berdampak secara psikis dan fisik. Secara psikis, dampak pelecehan seksual sendiri bisa secara psikis dan fisik. Secara psikis seperti gangguan kecemasan, depresi, trauma, dan histeria.
dan secara fisik bisa seperti gangguan makan, vaginismus, atau RTS. Upaya yang dapat dilakukan untuk menghindari dampak-dampak negatif pelecehan seksual yaitu dengan melakukan komunikasi dengan orang-orang yang dapat dipercaya. Kasus bullying di kalangan remaja. Bullying adalah perilaku agresif yang dilakukan secara sengaja dan terjadi berulang-ulang untuk menyerang seorang target atau korban yang lemah, mudah dihina dan tidak bisa membela diri. Aspek bullying sendiri ada dua, yaitu bullying indirect dan bullying fisikal. Bentuk-bentuk bullying seperti bullying tidak langsung, kontak verbal langsung, kontak non-verbal langsung, pelecehan seksual. Lalu faktor-faktornya seperti krisis identitas, kontrol diri yang lemah, kurangnya perhatian dan kasih sayang, kurangnya pemahaman agama. Lalu cara-cara untuk menyembuhkan mental dan fisik akibat bullying seperti konseling, psikoterapi, dan CBT. Cara-cara untuk menyembuhkan mental dan fisik akibat bullying yaitu konseling, psikoterapi, dan CBT. Mungkin itu saja materi yang sempat kami jelaskan. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.